Bertemu dengan saya lagi Ted dalam video pembelajaran mengenai teori portofolio dan analisis investasi. Topik yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini adalah pendapatan tetap atau yang kita sebut dengan obligasi. Apa yang akan saya bahas kita lihat di sini. Saya akan mulai dengan konsep dan pengertian obligasi. Yang kedua, saya akan berbicara mengenai jenis dan karakteristik obligasi. Yang ketiga, hasil atau yield yang diperoleh dari investasi obligasi. Dan yang terakhir adalah penilaian obligasi. Kita mulai dari yang pertama, pengertian obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi perusahaan atau yang kita sebut dengan corporate bond adalah sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan dengan janji kepada pemegang yang akan membayar bunga atau kupon secara periodik dan pembayaran pokok pinjaman atau prinsipal secara sebesar nilai nominal atau par value pada saat jatuh tempo. Ini adalah pengertian obligasi. Sehingga kalau saya akan melakukan investasi pada obligasi, maka yang akan saya terima itu adalah kupon. Kupon ini bisa fix, bisa variabel, tergantung dengan perjanjian kita pada saat kita melakukan pembelian obligasi tersebut. Dan kalau saya akan memegang obligasi itu sampai jatuh tempo, maka pokok yang akan saya terima sebesar nilai nominal atau yang kita kenal dengan nilai par atau par value. Oke, sekarang kita lihat mengenai karakteristik atau features obligasi. Yang pertama adalah penerbit atau issuer. Issuer adalah institusi yang meminjam dana atau menerbitkan obligasi. Yang kedua adalah peringkat obligasi atau rating. Merupakan kualifikasi kemampuan kredit penerbit obligasi oleh lembaga peringkat. Ini yang biasanya dipakai sebagai investor untuk melihat apakah obligasi itu mempunyai tingkat risiko tinggi atau rendah. Yang selanjutnya adalah prinsipal. Prinsipal ini yang kita kenal dengan par value. Nilai par atau nominal adalah nilai pokok dari obligasi. Bunga kupon atau yang kita sebut dengan kupon rate, kupon interest rate, suku bunga obligasi yang akan diterima oleh investor. Selanjutnya kita lihat mengenai pembayaran. Jadwal pembayaran dari obligasi tersebut. Jadwal pembayaran bunga dari obligasi tersebut. Lalu kapan obligasi itu jatuh tempo? Maturity date 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada perusahaan yang mengeluarkan obligasi ya dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun. Tapi kalau kita bicara di Indonesia, rata-rata perusahaan itu mengeluarkan obligasi jangka waktunya 5 tahun. Dan yang terakhir tentunya pada obligasi itu ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan. Misalnya mempunyai opsi untuk mengkonversikan obligasi itu menjadi saham, mempunyai opsi bagi issuer untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, mempunyai opsi memberikan hak kepada investor untuk melakukan penjualan kembali ke perusahaan sebelum jatuh tempo. Ini semua adalah opsi-opsi yang diatur di dalam obligasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita bicara mengenai konsep dasar, maka saya tetap mengambil contoh jika seseorang ingin memulai usahanya, ya, dan dia akan mencoba untuk meminjam. Kalau tadi pada saham bukan meminjam, tetapi investor yang lain itu menanamkan dana sehingga bertindak sebagai pemilik. Kalau di sini investor yang meminjamkan uang itu disebut sebagai kreditor. Mereka meminjamkan uang dan kewajiban untuk mengembalikan bagi perusahaan yang meminjamkan uang dari investor tadi tersebut. Ya, jadi ini yang kita lihat perbedaan. Perbedaan antara obligasi dan saham. Kalau pada saham saya menyertakan, saya ikut memiliki, saya ikut bertanggung jawab, saya punya hak
sesuai dengan jumlah proporsi kepemilikan saya dalam bentuk saham itu. Tapi obligasi tidak saya meminjamkan. Saya tidak punya hak untuk mendapatkan laba. Saya tidak punya hak di dalam rapat umum pemegang saham. Ini adalah obligasi. Nah, maka kita lihat sebenarnya di sini ada berbagai macam jenis obligasi. Saya sebutkan saja semuanya supaya bisa lebih jelas. Tapi yang jelas saya tidak akan menjelaskan apa itu masing-masing dari obligasi ini. Itu kita akan bahas pada bagian yang lain. Pada video kali ini saya hanya menunjukkan berbagai macam jenis obligasi yang kita lihat sekarang ini, yang kita dapatkan sekarang ini di seluruh dunia. Ya, sehingga kalau yang saya sebutkan di sini belum tentu itu available di Indonesia. Ya, di Indonesia apa saja, tapi ini adalah ada obligasi yang ada di dunia. Yang pertama kita lihat obligasi dengan jaminan atau yang kita sebut dengan mortgage bond. Yang kedua obligasi tanpa jaminan, debenture atau unsecured bond. Berikutnya kita lihat ada obligasi konversi. Ada obligasi yang disertai dengan waran. Ada obligasi tanpa kupon atau yang kita sebut dengan zero coupon bond. Obligasi dengan kupon atau bunga tetap ataupun mengambang. Ada yang disebut dengan putable bond. Nah, ini mungkin kalau saya singgung sedikit, putable bond ini akan berbeda dengan callable bond. Kalau putable bond ini berarti apa? Investor yang membeli obligasi itu punya hak untuk minta dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo. Kalau callable bond, haknya itu pada issuer. Issuernya itu bisa melunasi lebih awal sebelum jatuh tempo. Ya, lalu kita lihat juga ada yang kita sebut dengan istilah junk bond. Junk bond itu apa? Obligasi yang tidak masuk dalam investment grade. Seperti tadi yang saya kemukakan, bahwa setiap obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan harus mendapatkan rating dari lembaga rating yang diakui di suatu negara. Kalau dia mendapatkan rating di bawah triple B, maka dia tidak masuk dalam investment grade. Nah, ini yang kita kategorikan sebagai junk bond. Oke? Ada lagi kita lihat sovereign bonds, ada Yankee bond, ada Euro bond, ada Samurai bond. Oke? Jadi banyak yang sebenarnya kita lihat. Nah, ini adalah peringkat obligasi menurut Pevindo. Saya pakai Pevindo karena di Indonesia selain Pevindo ada juga beberapa institusi ya, rating company lain yang sebenarnya bukan asli Indonesia. Kalau Indonesia kita punya aslinya Pevindo. Ya, lembaga ini peringkat ya obligasi dari Pevindo, dan Pevindo menggunakan rating seperti ini kita lihat. Tentunya ya seperti misalnya AA atau double A. Double A ini ada yang plus, ada yang minus juga. Jadi ini adalah umum yang sebenarnya kita lihat. Ya, dan seperti tadi yang saya katakan bahwa ya kalau sebuah obligasi mempunyai peringkat di bawah triple B, maka dia sudah dikategorikan obligasi yang risikonya tinggi atau yang kita kenal dengan istilah junk bond. Selanjutnya kita lihat, saya ingin menyinggung sedikit mengenai obligasi negara atau yang kita sebut dengan government bond. Kenapa? Karena di Indonesia ini kalau kita lihat transaksi obligasi yang terbesar itu bukan pada corporate bond. Transaksi terbesar obligasi di pasar obligasi Indonesia atau di pasar modal Indonesia itu adalah obligasi pemerintah atau yang kita sebut dengan government bond. Dan yang salah satu kita sebut dengan surat utang negara. Adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Jadi diatur oleh undang-undang. Aman. Maka biasanya kalau kita menggunakan asumsi investasi apa yang risk free, biasanya kita mengacu pada obligasi pemerintah atau government bond. Maka surat utang negara dan pengelolaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Selanjutnya kita lihat mengenai secara umum surat utang negara dapat dibedakan menjadi dua jenis. Surat pembendaharaan negara yang kita sebut dengan SPN
yaitu Sun berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Artinya pada saat kita membeli, bunganya itu sudah mengurangi nilai obligasi yang kita bayar. Ini yang sebenarnya kita lihat. Mungkin kalau di Amerika kita bisa setarakan dengan treasury bills. Lalu yang kedua, obligasi negara yang kita kenal dengan surat utang negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Di Amerika mungkin kita lebih banyak mengenal dengan istilah treasury bond. Nah, yang kita lihat sekarang ini memang banyak sekali yang obligasi yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan obligasi yang untuk investor kecil yang kita sebut dengan ORI. Obligasi retail Indonesia. Ya, sama juga dengan ada ya sukuk. Ya, kalau sukuk itu juga adalah obligasi retail tapi comply terhadap syariah. Ya, sehingga orang-orang yang menganggap bunga itu adalah riba, itu dia bisa melakukan investasi pada sukuk. Itu yang sebenarnya kita lihat. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian mengenai kupon dan current yield. Yang pertama kita bisa melihat ada beberapa pengertian yield atau return, ya bisa saya mengatakan nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang. Ini yang kita sebut dengan nominal yield. Jadi kalau saya beli obligasi dengan kupon sebesar 7%, itu berarti saya sebut nominal yield-nya 7%. Selanjutnya ada lagi yang kita sebut dengan current yield. Current yield itu adalah penghasilan bunga tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi pada saat itu. Karena kita tahu bahwa harga obligasi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai par. Kalau lebih tinggi kita katakan obligasi itu dijual dengan premium. Kalau lebih rendah kita sebut obligasi itu dijual dengan diskon. Nah, kalau kita punya tingkat kupon dibagi dengan market price atau harga pasar obligasi, ini yang kita sebut dengan current yield. Selanjutnya kita juga mengetahui mengenai istilah yield to maturity. Yield to maturity ini artinya apa? Kalau saya membeli obligasi dan saya akan memegang obligasi itu sampai jatuh tempo, maka berapa yield yang akan saya peroleh? Ini yang kita sebut dengan yield to maturity. Tentunya yield to maturity akan berbeda dengan nominal yield, akan berbeda dengan current yield. Ya. Nah, biasanya seorang investor mempertimbangkan membeli obligasi itu, dia memperhitungkan yang disebut dengan yield to maturity. Okay. Ini kita lihat mengenai yield. Asumsi pertama adalah bahwa investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai dengan waktu jatuh tempo. Nilai yang didapat jika asumsi pertama dipenuhi, ya, disebut dengan yield to maturity. Asumsi kedua adalah investor menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi tersebut pada tingkat yield to maturity. Ini yang sebenarnya kadang-kadang mungkin ya kita bisa melihat bahwa dalam konsep seperti di dalam manajemen keuangan atau corporate finance, di dalam ya menggunakan model internal rate of return, itu selalu kita mengasumsikan bahwa reinvestment rate itu sebesar internal rate of return. Karena perhitungan yield to maturity itu hampir sama dengan perhitungan internal rate of return. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung yang namanya yield to maturity. Kita bisa melihat 2N itu dengan asumsi bahwa obligasi ini akan membayar kupon atau bunga 2 kali dalam 1 tahun. Sehingga kalau obligasi itu berusia 10 tahun, maka di sini kita lihat N-nya itu harusnya 20. Artinya 2 kali N. Karena apa? Bunga yang dibayarkan itu dalam 10 tahun itu selama 20 kali. Karena setiap tahun bunganya dibayar 2 kali.
Ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan yield to maturity pun harus dibagi dua. Karena apa yang nanti kita dapatkan itu yield per 6 bulan. Sehingga untuk 1 tahun itu tinggal kita kali 2 saja. Itu yang sebenarnya kita lihat dari hal tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana melakukan contoh perhitungan. Saya ambil contoh sebuah obligasi yang non-callable. Artinya bahwa ini nanti akan sampai dengan maturity. Ya. Usianya 10 tahun dan nilai parnya adalah Rp1.000 dan tingkat kupon adalah 18% dibayar setiap 6 bulan. Diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga di bawah nilai nominal atau nilai par. Ini yang biasa kita sebut dengan dijual dengan diskon sebesar 914,86. Saya mungkin bisa menyampaikan di sini bahwa kalau kita dibaca di koran, di mungkin Business News, maka harga obligasi itu akan ditulis dalam bentuk persentase, tapi persennya itu tidak dimunculkan. Misalnya ditulis harganya 98,5. Artinya apa? Obligasi dengan harga 98,5. Artinya obligasi itu dijual dengan harga 98,5% dari nilai nominal. Kalau ditulis 105,5 artinya apa? Artinya obligasi itu sekarang dijual dengan harga 105,5% dari nilai nominal. Itu yang sebenarnya kita lihat. Nah, di dalam contoh ini harganya langsung ditentukan. Kalau di dalam koran itu akan muncul harganya dijual dengan 91,486. Artinya apa? 91,486% dari nilai nominal 1.000 yang besarnya adalah 914,86. Itu kira-kira kalau kita lihat notasi yang digunakan di dalam transaksi atau perdagangan obligasi. Nah, kita lihat cara perhitungannya. Cara perhitungannya sederhana, kita bisa menggunakan dengan rumus ini. Artinya apa? Kita melihat dulu present value dari semua kupon yang kita terima, lalu terakhir pada saat jatuh tempo kita menerima pokoknya sebesar 1.000. Sehingga dari perhitungan ini, maka dari kupon itu nilainya adalah 766,22, sedangkan present value dari pokoknya yang akan kita terima 10 tahun lagi itu besarnya adalah 148. Sehingga kalau kita jumlahkan maka totalnya itu kita bisa melihat sebesar 914,68. Ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat apa yang kita sebut dengan meringkas semua pengertian yield. Jadi ada yang kita sebut dengan nominal yield, itu adalah mengukur dengan tingkat kupon. Current yield itu adalah mengukur tingkat pendapatan sekarang. Yield to maturity mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai jatuh tempo. Ada lagi pengertian yield to call, artinya mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi atau di call sebelum jatuh tempo. Dan realize atau yang kita sebut dengan horizon yield, mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Yield ini dihitung menggunakan asumsi tingkat reinvestment dan harga jual obligasi. Nah, sekarang kita lihat bagian terakhir yaitu mengenai penilaian obligasi. Bagaimana kita akan menilai obligasi? Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian sekuritas termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep present value. Present value dari future cash flow yang bisa didapatkan oleh seorang investor. Dengan prinsip ini maka nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsik. Dan bagaimana kita menentukan nilai intrinsik, yaitu bisa diestimasi dengan mendiskontokan semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah dengan pelunasan obligasi tersebut. Oke, kita lihat contoh sebentar di sini. Jadi ini adalah konsep untuk penilaian. Jadi present value dari semua penilaian ini. Lalu yang kedua kita bisa melihat present value dari ini dari kupon, sedangkan ini present value dari pokoknya. Dan kalau kita mencoba untuk melihat, maka
di sini dengan mudah bisa kita menghitung, misalnya sebuah obligasi yang usianya 20 tahun ya dan mempunyai nilai par Rp1.000, membayar kupon 16% per tahun dan pembayaran kupon dilakukan setiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun, dan diasumsikan bahwa tingkat bunga pasar ya sebesar 14%, maka harga obligasi tersebut bisa kita hitung. Ya, pengertian tingkat bunga pasar ini adalah tingkat keuntungan yang diinginkan oleh para investor, ya sebesar 4%. Maka kita bisa menghitung di sini, ya karena kuponnya besarnya 16%, maka 1 tahun dia akan mendapatkan kupon sebesar 160 dibagi 2, 80. Oke, dan karena dibayarnya itu adalah setiap 6 bulan, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan yang tadi besarnya 14% tentunya dibagi 2 karena kita bicara untuk 6 bulan. Ya, sehingga kalau saya menghitung berapa besar nilai obligasi ini, dari pendapatan kupon itu present value-nya adalah 1.066,54 dan present value dari pengembalian pokok adalah 66,76 sehingga nilai obligasi menjadi 1.133,32. Ya. Dan pada gambaran ini saya ingin menyampaikan bahwa sebuah obligasi yang dijual ya dengan premium maupun dengan diskon pada saat jatuh tempo nilainya akan sama dengan nilai par. Jadi gambar ini bisa kita lihat, obligasi yang jual dengan diskon maka harganya akan mengalami kenaikan dan pada saat jatuh tempo akan sama dengan nilai par. Obligasi yang dijual dengan premium harganya akan turun terus, kita bisa melihat harganya akan turun terus dan pada saat jatuh tempo nilainya akan sama dengan nilai par. Maka bagian terakhir kita bisa melihat di sini, saya ingin menggambarkan bahwa inilah sebenarnya source of return. Kita bicara mengenai obligasi, kita bicara mengenai interest payment. Kita bicara mengenai capital gain atau capital loss dan kita bicara mengenai reinvestment dari penerimaan kupon yang kita hasilkan. Sehingga kalau kita bisa melihat pada gambar ini, kita menunjukkan ya mengenai apa dampaknya. Jadi kalau kupon itu mengalami kenaikan atau penurunan, maka nilai obligasi itu akan mengalami kenaikan atau penurunan. Maturity kita lihat, bagaimana dampaknya maturity terhadap perubahan harga obligasi. Kalau pada kupon, semakin kecil kupon yang ditentukan, maka obligasi itu akan semakin sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Jadi saya ambil ada 2 jenis obligasi yang jatuh temponya sama 20 tahun, tapi satu obligasi itu dia membayar kupon 5%, yang satu 10%. Kalau ada terjadi perubahan tingkat bunga pasar, maka obligasi yang kupon 5% ini mengalami fluktuasi harga lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang kuponnya 10%. Selanjutnya, maturity. Obligasi dengan kupon yang sama mempunyai maturity lebih panjang, ini lebih sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Obligasi yang jangka waktu jatuh temponya lebih panjang itu mempunyai fluktuasi harga akan lebih tinggi kalau terjadi perubahan tingkat bunga pasar. Yang berikutnya kita bicara mengenai yield. Sama kita lihat ya, obligasi yang mempunyai yield lebih rendah itu lebih sensitif terhadap perubahan tingkat bunga pasar. Saya ya kira di sini kita lihat, dan ada satu hal yang kita lihat ya yang kita sebut dengan yield curve. Yield curve ini menggambarkan bagaimana perubahan ya suatu nilai obligasi ya terhadap terjadinya perubahan tingkat suku bunga pasar. Nah, saya kira kunci yang sangat penting pada saat kita berbicara mengenai obligasi adalah tingkat suku bunga pasar. Saya kira ini adalah bagian ya terakhir yang mengenai pendapatan tetap. Kita bertemu pada video pembelajaran dengan topik yang lain. Sampai jumpa.